Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Vindi. Waalaikumsalam Bu Merliana. Sehat Pak Vindi? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Gimana Ibu, sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat Pak Vindi. Pak Vindi tadi WA saya kan ya, katanya iya, mau Bu. Sesuatu nih, katanya mau Iya. Sesuatu apa sih? Mau sharing apa, Mangga? Saya punya waktu luang yang banyak nih untuk mendengarkan Iya. Vindi, Mangga. Iya kan, biasanya kalau selama ini saya suka ngajak ngobrol beberapa temannya di sekolah juga. Saya teringat dengan Bu Merliana nih, rekan saya nih yang biasanya suka memberikan banyak solusi yang luar biasa dari permasalahan saya. Ini memang masalah yang mungkin jadi dilema kadang-kadang buat saya, Bu. Ya, apa tuh Pak yang jadi dilema? Jadi begini Bu, saya kan sebetulnya kalau Bu Merliana bilang kan qadarullah ya. Kalau saya lebih senang menyebutnya historical accident lah, kecelakaan sejarah gitu. Jadi di akhir 2020 waktu itu saya terpilih jadi wakasek kurikulum. Kan di sekolah saya dipilih langsung Bu ya. Sebenarnya buat saya pribadi juga agak berat ya, ternyata kebetulan menemukan momentum COVID yang memang kita mengharuskan transformasi pembelajaran. Nah, yang jadi dilema sebetulnya bukan di persoalan menata pembelajarannya, tapi lebih ke hubungan saya dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah. Mana biasanya kan kalau kurikulum itu identiknya guru senior lah ya. Nah, ya sementara kan saya di sini golongan masih 3C, sementara rekan sejawat itu kan ada yang 4C juga banyak di sini di sekolah saya. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, ya saya menemukan banyak hal yang mungkin perlu ada pembenahan gitu ya di intern sekolah, terutama berkaitan dengan kinerja guru-gurunya. Begitu sih Bu. Iya. Nah itu yang kemudian gimana Bu? Nah tadi jadi Bapak itu sekarang tengah mengalami dilema ya Pak ya? Sekarang qadarullah diangkat menjadi wakakurikulum dan harus menghadapi guru senior di sekolah. Iya, betul. Di bawah Bapak tapi juga di atas Bapak. Dan dalam hal kinerja gitu ya Pak ya? Iya Bu, jadi begini Bu. Sebenarnya bukan hanya guru-guru senior juga, di sini kan ada juga guru honorer begitu. Nah, yang menjadi dilema itu ketika kepala sekolah mengamanatkan kami ya di tim kurikulum untuk satunya untuk mengontrol bagaimana guru melaksanakan tugasnya. Kemudian mungkin kita dalam kapasitas ini hanya mengingatkan sih, bukan memberikan teguran ya, kurang tepat rasanya. Nah, ketika menemukan hal yang tidak sesuai di lapangan, contoh misalkan ada guru senior yang kadang-kadang sering memberikan tugas atau jarang masuk, atau ada guru honorer yang mungkin juga kadang minta izin, kadang tidak ketika tidak hadir, atau bahkan ada yang kalau sedang di sekolah ternyata dia ada tapi tidak masuk kelas Bu. Oh iya, sedangkan kita bingung, betul, ini ada loh di absennya gitu. Kan saya punya staff nih, ada staff saya tuh paling rajin, dia ngelihat absensi di meja kacanya tuh, dia lihat ini si Anu ini ada, tapi kok nggak ada di kelas gitu. Oh iya. Kan kalau saya prinsipnya, aduh saya mah nggak mau lah harus bilang-bilang ke kepala sekolah laporan kayak gitu ya. Lebih baik kita coba selesaikan sendiri. Kadang kita bingung harus kayak gimana nih cara
menyampaikan ke guru senior, ke guru honorer gitu, ataupun ke yang rekan sejawat yang mungkin katakanlah setara dalam hal golongan begitu Bu. Ya. Begitu Bu, jadi bingung saya harus gimana gitu. Oke, jadi Bapak bingung menghadapi rekan kerja yang dalam hal kinerja itu sekarang kurang ya Pak ya, dari mulai mungkin segi kehadiran begitu. Ya. Kalau menurut Bapak nih, kalau menggunakan skala, kira-kira kondisi guru saat ini nih di sekolah Bapak dari 1 sampai 10, kira-kira kedisiplinan mungkin ya, nyambung ke kedisiplinan kerja di sekolah Bapak itu berapa skalanya, Pak? Secara pribadi saya sebenarnya memang saya tidak mau menjudge ya, tapi memang saya pribadi juga merasa bukan guru yang terbaik ya Bu. Saya juga biasa-biasa aja lah. Tapi kalau bicara skala, secara umum mungkin ya skala 7 mungkin dari kedisiplinan itu. Jadi banyak hal yang mungkin perlu diperbaiki, perlu dibenahi begitu. Sementara kan kami hanya wakasek, wakil kepala yang tugas dan fungsi terbatas. Tetap kan yang namanya penentu kebijakan kepala sekolah. Sementara di kami itu selama kurun waktu 2 tahun ini kita 2 kali ganti PLT Bu. Kadang kan kebijakan pelaksana tugas tuh tentunya berbeda-beda. Ya, betul. Ada yang cuek-cuek saja, ada yang mungkin ya memperhatikan nih, kok guru-guru pada nggak ada misalkan begitu. Ya, dan mungkin, pasti yang terbebani itu pasti wakakurikulum ya salah satunya. Iya, betul, jelas. Hadir. Akhirnya kadang saya cuek-cuek aja, biarinlah mau masuk kelas atau tidak terserah gitu. Tapi memang mungkin Pak Vindi juga berpikir sebagai wakakurikulum mungkin nggak bisa kalau terus-terusan seperti ini gitu ya Pak Vindi. Ya, kita punya tanggung jawab juga kan Bu ya. Ya. Bagaimanapun. Betul. Kira-kira menurut Pak Vindi, kondisi ideal nih yang Pak Vindi inginkan dari guru-guru tentang kedisiplinan itu, inginnya Pak Vindi seperti apa gitu? Ya, kalau menurut saya sih minimal ya tugas utama mengajar ini dilaksanakan terlepas dari segala kesibukan, kecuali mungkin hal-hal yang memang tidak bisa kita abaikan ya, seperti misalkan sakit begitu, atau ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditunda sama sekali, tapi tentunya dengan memenuhi tupoksinya meskipun tidak hadir secara luring gitu. Kan selama ini kita bisa laksanakan secara daring, pemberian tugas, LKPD atau dan sebagainya. Nah, menurut saya sih nggak ada hal yang sulit di era digitalisasi seperti sekarang gitu. Jadi iya begitu Bu menurut saya. Ya, jadi Bapak ingin guru-guru itu menjalankan tupoksinya dengan baik ya. Betul. Dan kalau tadi dari skala 7, inginnya Bapak guru-guru itu kedisiplinannya nanti ke depannya berapa kira-kira yang Bapak inginkan? Saya berharap sih naik ke 9 Bu ya. 9, Masya Allah. Tapi tentunya ya harus ada effort dari kepala sekolah juga gitu. Ya, karena kan kita hanya pelaksana kebijakan saja. Betul. Nah jadi salah satu effortnya mungkin yang ingin Pak Vindi lakukan itu adalah bagaimana caranya mengingatkan guru-guru yang sekarang kedisiplinannya kurang meningkat gitu ya Pak Vindi ya. Betul. Tapi Pak Vindi di satu sisi dilema atau khawatir mungkin gitu ya Pak Vindi? Oh iya jelas Bu, ada kekhawatiran juga. Khawatir kalau misalnya nanti Pak Vindi ngasih tindakan apa, ternyata ada guru yang tidak menerima gitu ya Pak Vindi ya? Betul Bu, betul. Ya, terus? Bahkan begini Bu, ini saya cerita sedikit ya. Ada sebuah pernyataan dari salah seorang guru yang sudah pensiun hari ini. Ya. Dia pernah bilang ketika awal-awal jadi wakasek itu, dia bilang begini, kalau jadi wakasek siap-siap dimusuhi, katanya begitu. Ya pasti. Tapi saya memastikan waktu itu Pak, saya insya Allah yakin saya akan coba tidak seperti yang Bapak sampaikan gitu, tidak seperti persepsi dia gitu. Bahwa jadi wakasek itu justru bukannya harus dimusuhi, tapi harus melayani begitu. Bagaimana proses pelayanan itu ya setara, tentunya ada feedback gitu dari yang dilayaninya juga. Harapan saya sih begitu. Makanya saya memutar otak nih bagaimana gitu, walaupun beberapa kali saya coba komunikasi dengan ya wakasek sebelumnya, kemudian dengan rekan di tim juga, untuk bagaimana cara yang bisa elegan gitu, mengingatkan, bahasanya kan
tanda kutip yang mengingatkan, bukan Mhm. bukan memberikan sanksi, tapi mengingatkan sesama rekan bahwa kita punya kewajiban yang harus dituntaskan begitu. Mhm. Nah mungkin, tadi kan Pak Vindi ingin mengingatkan ya, bagaimana caranya, menggunakan cara yang elegan supaya mereka bisa diingatkan dan bisa meningkat kinerjanya. Nah sekarang, Pak Vindi kan, khawatirnya ada guru yang jadi tidak suka dengan cara Pak Vindi gitu ya. Nah Mhm. mungkin, Pak Vindi sendiri, kalau misalnya Pak Vindi ketika ditegur oleh seseorang gitu ya, misalnya Pak Vindi sendiri nih, Mhm. kinerjanya, buruk nih, kemudian ada yang mau menegur Pak Vindi, biasanya Pak Vindi senangnya gimana nih ditindaknya? Oh iya, betul Bu. Heeh. Saya juga sering loh, dikritisi Bu ya, dalam Iya iya. kaitan dengan tupoksi saya dengan teman-teman di kurikulum, sering Mhm. saya Iya. dikritisi, diingatkan, Mhm. dan ada kalanya yang mengkritisinya itu secara terbuka, bahkan depan umum. Nah, saya jujur saya tidak suka dengan cara seperti itu. Ah, Saya lebih iya. memilih untuk secara pribadi Mhm. mengobrol gitu, ngobrol biasa kita. Kemudian menyampaikan apa sih yang jadi permasalahan, apa yang menjadi keinginan, yang mungkin kita bisa temukan solusinya. Jadi menurut saya nampaknya harus secara pribadi begitu menyampaikannya, dan Mhm dalam mhm. suasana yang tentunya santai, tidak Nah, terkesan iya. kita apa namanya menggurui lah begitu karena kita Mhm mhm. sama-sama. Nampaknya sih Nah begitu, Bu. nah betul, saya juga sepertinya setuju gitu ya, Pak, ya. Mhm. Tadi, kata Pak Vindi kalau misalnya Pak Vindi ketika ditegur juga nggak mau, terbuka secara langsung gitu ya. Mhm. Iya. Berarti Pak Vindi ingin, ditegurnya secara pribadi gitu. Mhm Nah, mhm. makanya sekarang coba Pak Vindi, mungkin Pak Vindi dari yang tadi jawaban Pak Vindi itu, Pak Vindi sudah terfikirkan nih caranya bagaimana Iya. menindak guru-guru yang mungkin masih kurang kinerjanya, supaya mereka bisa diingatkan. Nah, sudah ada, Ah. rencana Pak Vindi Nah, kira-kira yang ya terfikir? nampaknya ada saya mulai muncul pencerahan nih, Bu, ya. Nampaknya Iya. untuk mengingatkan sesama rekan sebaiknya kita harus secara pribadi Nah, dalam iya. situasi yang relatif santai begitu, kemudian Mhm. menyampaikan katakanlah mengidentifikasi masalahnya seperti apa, Mhm. dan tentunya kita, tidak sampai terkesan men-judge begitu, atau Iya. bahkan menggurui. Nah, nampaknya harus lebih sering seperti itu sih, Bu, ngobrol secara pribadi begitu. Iya. Nampaknya Kak, nanti saya akan coba lakukan itu, Bu. Oke, sip Pak Vindi, ya itu mungkin langkah pertama ya Pak Vindi yang akan Iya, Pak Vindi betul, Bu. lakukan. Nanti kalau misalnya sudah ngobrol nih dengan, rekan guru tersebut, apakah cukup dengan ngobrol aja Pak Vindi ya? Mungkin Pak Vindi Mhm. ada cara berikutnya gitu, supaya, mereka bisa konsisten dengan, memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik lagi gitu, selain dengan cara mengobrol? Mhm, eee, kebetulan Bu nih, kebetulan PLT kepala sekolah sekarang saya itu cukup concern ya dengan upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, sekarang itu kebetulan kemarin kita sudah analisis jabatan, bahkan TPS betul-betul diberdayakan, kita mencoba menyusun standar operasional prosedur, Bu. SOP Ya. guru, SOP Mhm. guru, SOP piket, SOP TU, semua dibuat SOP-nya, Mhm. dan harapan Pak KS itu semua unsur bisa melaksanakan dan secara konsisten berkomitmen dengan SOP itu. Nah, menurut saya kayaknya ini sudah jadi sebuah apa namanya, solusi yang bisa secara komprehensif gitu, tanpa harus kita ribet untuk mengontrol atau bahkan mengingatkan, cukup tinggal ditunjukkan saya ini SOP-nya loh gitu. Ya ya, Ini betul kan betul. tidak hadir, harusnya Ibu ngasih tugas gitu. Mhm Oh mhm. iya, jadi yang mengingatkan justru bukan saya, kayaknya bisa SOP juga Iya. yang Jadi mengingatkan itu. kayak kalau ke murid mah kayak keyakinan kelas lagi mungkin ya, Pak Nah, Firly ya? itu kayak Iya. keyakinan kelas. Betul, Jadi Bu. guru juga Iya, saya baru teringat itu. Ya selain tadi secara pribadi kita bisa, heart to heart gitu lah, ngobrol begitu, ya, juga SOP juga bisa lebih mengingatkan ya secara legal formalnya mungkin, Bu, ya. Kalau tadi kan pendekatan yang lebih personal gitu, individual, ya. tapi ini lebih ke kelembagaan. Oke. Ya nampaknya Jadi begitu, Bu. ada 2 langkah ya tadi yang Pak Ya, Vindi, akan lakukan nih sepertinya. Pertama tadi, berbicara heart to heart dari ya. hati
ke hati dengan guru tersebut. Kemudian yang kedua, memunculkan kembali Betul. SOP untuk guru gitu ya. Mungkin untuk tendik juga gitu, supaya Iya, mereka betul. ingat bahwa tugas utama mereka itu seperti ini. Itu ya mungkin ya Pak Vindi ya. Iya Bu, aduh alhamdulillah nih saya mulai beban saya sedikit berkurang nih Bu. Alhamdulillah ternyata setelah ngobrol dengan Ibu banyak hal yang bisa saya temukan, banyak solusi Ya. juga yang mungkin bisa menjadi irisan dari apa yang tadi 2 solusi besar yang rencana kedepannya akan saya coba laksanakan Bu. Alhamdulillah. Nah nanti Luar mungkin biasa. Pak Vindi untuk melaksanakan tadi rencana aksi Bapak ya ke depannya, Ya, ya. kira-kira Bapak ingin minta bantuan siapa nih selain nggak mungkin kan Pak Vindi sendiri gitu yang Oh iya melakukannya. jelas. Iya. Heeh. Tentunya sih yang pertama saya akan menyampaikan apa yang akan rencana aksi yang akan saya lakukan kepada pimpinan, kepala sekolah. Yang pertama itu, kemudian yang kedua tentunya ke manajemen sekolah, mensosialisasikan dengan rekan satu tim juga, baru kemudian dengan rekan guru seluruhnya. Karena ketika kita mau menerapkan sebuah rencana aksi, apalagi berkaitan dengan peningkatan kinerja guru, tentunya harus dipahami terlebih dahulu apa sih memang yang jadi rencana kita ke depan. Jangan tiba-tiba langsung kita berikan SOP tanpa Iya, disosialisasikan atau betul, langsung ngajak-ngajak ngobrol langsung. Kayak naon betul, bareng ieu teh. Ujug-ujug ngobrol gitu. Karena betul, walau bagaimanapun secara pribadi pun kadang ya kalau ngobrol kaitan dengan kinerja seseorang, orang yang diajak ngobrol pasti akan ada ketersinggungan Bu, sedikit iya banyaknya pasti walaupun ya, dengan cara selembut apapun itu. pasti Dan pasti. itu pernah saya rasakan Bu. Tapi insya Allah nanti kita akan coba nih. Terima kasih Oke, banyak Bu siap, Merliana nih atas keren Pak Vindi. Nah, eee, kapan nih Pak Vindi mulai akan melakukan tindakan yang Pak Vindi katakan tadi nih? ya, insya Allah sih mulai minggu depan Bu, saya akan coba koordinasikan terlebih dahulu di minggu-minggu ini, minggu depan kita akan langsung sosialisasikan dan mudah-mudahan semua bisa memahami bahwa ini adalah upaya kita ikhtiar untuk supaya sekolah lebih baik lagi. Gitu mungkin Sip, Bu Mer. Vindi. Oke, Terima kasih banyak mudah-mudahan Bu Merliana. nih Pak Vindi, mudah-mudahan tadi dari obrolan kita kali ini ya bisa mencerahkan Pak Vindi gitu. Kemudian Amin, amin, amin. rencana Pak Vindi untuk melakukan tindakan yang tadi Pak Vindi katakan, mudah-mudahan dilancarkan Amin. dan mungkin pekan depan saya ingin tahu nih perkembangannya bagaimana ya Pak Vindi ya. Iya Bu, nanti insya Allah minggu depan saya akan Mm-mm. coba hubungi Ibu lagi ya, karena perkembangannya saya kira perlu kita obrolkan lagi Bu ya di Betul, pertemuan sharing berikutnya. pengalaman Pak. Ibu Betul, tidak sharing. keberatan kalau saya nanti sharing pengalaman lagi Oh, ke enggak Ibu? Pak, apalagi di kafe gitu sambil ditraktir gitu ya Pak ya. Waduh, siap, Dengan siap Bu. teman-teman yang lain maksudnya. Makasih banyak Oke, Bu atas ya waktunya. sami-sami Bapak. Terima kasih juga, ini jadi Terima pengalaman buat kasih. saya juga. Terima kasih Bu. Makasih. Ya Pak, saya harus ada yang harus dilakukan lagi nih. Terima kasih Gitu. banyak Bu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merliana. Waalaikumsalam Pak Firdi. Apa kabar Bu Merliana? Alhamdulillah damang. Salam sunah Pak Firdi Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Merliana, aduh gimana nih kegiatannya di sekolah? Alhamdulillah sekarang teh sedang masih MPLS Pak Firdi. Masih Sama MPLS, kayaknya oh ya di ya. sekolah Pak Firdi juga ya. Betul, sama Bu. Aduh luar biasa padatnya ya di Apalagi awal jadi tahun wakil pelajaran ini. kurikulum. Aduh Bu Pasti. Merliana kan ini juga lokasinya jauh ya dari rumah ke sekolah ya. Iya, betul Aduh gimana sekali itu Pak. bisa tetap menjalankan tugas secara on time itu? Ya, Bagaimana itu alhamdulillah. mengaturnya? Ya, alhamdulillah Pak. Meskipun memang nggak sering on time sih ya Pak ya. Kadang-kadang Hmm, adalah sedikit terlambat hmm, gitu Pak ke oke. sekolah. Wah, luar biasa. Kalau saya dalam posisi Bu Merliana mungkin waduh, harus betul-betul bisa membagi waktu ya Bu Mer. Aduh, ini luar biasa Bu Merliana. Iya, Bu terima Mer, kasih.
juga luar Kali ini biasa. kita mau Ya, ngobrolin apa nih Bu Mer nih? Apa rencana obrolan kita hari ini? Apa iya, tujuannya kita ngobrol hari ini? iya Pak Vindi, ini nih saya tuh minta mau ngobrol sama Pak Vindi itu karena ada sesuatu Hmm. yang ingin saya bicarakan dengan Pak Vindi. Mungkin Iya, iya. dengan ngobrol dengan Pak Vindi, saya menemukan jalan keluar gitu dari yang Hmm. sekarang saya pikirkan saat ini. Iya, 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 iya. Jadi gini Eh, Pak Vindi, ya. langsung langsung aja nih saya mengutarakan keluh kesah saya Pak. Ya, nggak masalah, Bu. Ibu bisa ngobrol dengan santai saja atau kita sama-sama sedang apa namanya mendiskusikan mungkin ya terkait dengan yang kali ini mungkin kita bicarakan ya, Bu ya. Iya. Sebelumnya apa sih yang mungkin lebih spesifiknya bisa saya tahu? Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya hari ini? Kita bicara, kita obrolkan begitu. Ya, jadi gini Pak Vindi, di sekolah saya itu kan sudah ada pembagian jadwal Hmm. dan qadarullah-nya saya mendapat jam mengajar di jurusan otomotif Pak Vindi. Iya, iya, iya. Nah dari tahun ke tahun, kalau saya mengajar di jurusan otomotif itu, saya perhatikan ketika saya mengajar di kelas otomotif itu uh, situasi kelasnya itu kadang-kadang kurang kondusif Pak Vindi gitu. Jadi saya Hmm. khawatir di tahun ajaran yang sekarang juga nggak jauh beda sama pembelajaran tahun tahun yang lalu gitu. Makanya Iya, iya. saya ingin mungkin minta masukan dari Pak Vindi Hmm. bagaimana caranya mengelola kelas gitu ya, terutama di otomotif supaya kondusif gitu ketika saya mengajar tuh kondusif gitu. Oke. Iya, iya, iya. Baik, baik. Saya kira memang setiap guru tuh punya kompleksitas sendiri masing-masing, Bu ya. Ketika mengajar Ya, di betul. SMA seperti apa, di SMK seperti apa. Nah, Ya, yang ingin saya tanyakan begini, Bu. Selama ini mungkin dari sekian pengalaman Ibu mengajar begitu. Kira-kira apa sih yang mungkin menjadi kekuatan yang bisa Ibu munculkan ketika menghadapi siswa dalam situasi yang tertentu yang berbeda mungkin dalam situasi yang kita harapkan, Bu ya. Dan mungkin Ibu bisa skalakan kesulitannya 1 sampai 9 misalkan kesulitannya kira-kira di posisi berapa? Kemudian kemungkinan-kemungkinan Ibu bisa mengatasinya seperti apa begitu? Di pengalaman Ibu sebelumnya yang mengajar mungkin di jurusan yang berbeda, Bu. ya. Pertanyaan yang mana dulu Pak yang harus saya jawab? Ya, boleh salah satunya mungkin pertama ya pengalaman Ibu sebelumnya di mengajar di prodi yang berbeda seperti apa dan kemudian cara mengatasi ketika menemukan permasalahan terkait dengan pembelajaran ataupun dengan siswa begitu. Ya, jadi gini Pak, kalau saya itu mengajar di 2 jurusan Pak, di otomotif dengan di APHP. Nah, kalau di APHP mungkin karena dominan di APHP itu banyaknya murid perempuan Pak. Iya. Jadi ketika saya mengajar di sana tuh anaknya itu sebagian besar fokus gitu Pak. Maksudnya Mhm. mereka bisa fokus, mereka bisa menyimak pembelajaran apa yang saya sampaikan kepada mereka gitu. Mhm, mhm. Dari awal hingga akhir. Nah, berbeda dengan jurusan otomotif Pak. Nah, mungkin ini keunikan otomotif juga mungkin ya Pak ya. Jadi otomotif itu kebanyakan siswanya itu laki-laki gitu. Iya, iya. Paling kemarin itu ada 1 kelas perempuan. Kalau sekarang yang saya tangani ini nih katanya laki-laki semua gitu Pak, dan saya sudah berekspektasi, wah kayaknya kayak tahun yang lalu nih gitu. Karena tahun yang lalu itu Mhm. saya menghadapi anak otomotif itu ketika saya mengajar, ada yang ngantuk gitu ya, alasannya habis gadang Bu Iya. semalam ya, atau ada yang ketika disuruh belajar kelompok pakai HP gitu Pak. Itu Mhm. makanya berulang kali saya menindak mereka gitu ya yang pakai HP. Tapi di pembelajaran misalnya di pembelajaran berikutnya masih ada anak yang seperti itu gitu Pak. Makanya saya Oke. khawatirnya nih
di otomotif itu sama kondisinya dengan yang tahun lalu, Oke. gitu. Boleh bisa Ibu mungkin, katakanlah buat skala kesulitan gitu, ketika di APHP dengan di otomotif. Kesulitannya kalau di APHP skala berapa, Bu? Kalau di APHP mah sepertinya saya tidak merasa kesulitan ya, Pak, ya. Mungkin Oke, saya good. ngasih skala 8 gitu. Oke, Tapi kalau di kalau otomotif? kalau di, otomotif mungkin, antara 5 sampai 6 lah gitu, 6 lah, 6 Oke. gitu. Karena luar biasa sekali, unik sekali anak-anaknya gitu, Masya Allah. Nah ketika misalkan sekarang Ibu mengajar di otomotif, sementara mungkin Ibu juga sudah pernah menangani di APHP. Ibu pasti sudah pernah menemukan solusi ketika menemukan hambatan ya. Apakah mungkin hal yang Ibu lakukan di APHP sebelumnya itu juga bisa diterapkan di otomotif ketika menemukan hambatan seperti itu? Ya, kalau di APHP sih, kalau di APHP sebenarnya relatif sedikit kesulitannya gitu ya, Pak, ya. Tapi saya pernah mengajar di otomotif itu, saya masukkan ketika saya mengajar praktikum. Jadi kegiatannya itu praktek, mereka itu luar biasa semangat, Pak. Dari mulai belanjanya gitu, menyiapkan alat dan bahannya, hingga Oke. ke menyiapkan apa yang harus dia praktekkan, mereka itu semangat gitu. Nah, mungkin itu salah satu nilai salah satu pembelajaran yang mereka sukai gitu ketika saya mengajar di kelas di Jadi lebih otomotif. banyak praktik mungkin ya, Bu, ya? Sepertinya begitu, Pak. Kayaknya Iya, harus lebih iya. banyak praktek kalau di otomotif itu. Oke. Oke, 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 oke. Nah, kemudian begini, Bu, rencana Ibu ke depannya nih, menemukan ya, Ibu kan membayangkan pasti akan menemukan hambatan ketika mengajar di otomotif. Karena mungkin Ibu sudah sharing dengan teman-teman Ibu sebelumnya, bagaimana kesulitan mereka mengajar di prodi otomotif ya, di program atau di jurusan otomotif. Nah, rencana Ibu ke depannya kira-kira seperti apa? Tadi kan Ibu sudah cukup menemukan solusi ya ketika mengajar APHP. Sekarang Ibu akan coba menerapkan mungkin yang pembelajaran yang lebih banyak praktiknya begitu. Kira-kira rencana aksi ke depannya seperti apa, Bu? Ya, rencana aksinya kemarin itu saya dapat ilmu baru ya ketika kita di modul berapa ya, kita belajar tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin bisa kali ya Pak Vindi, Siap. sebelum nanti saya mengajar, saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak otomotif gitu ya Pak Vindi Iya, ya. iya, iya. Nah gitu, setelah nanti dibuat keyakinan kelas, disepakati bersama. Mungkin yang berikutnya tadi saya harus lebih banyak mencari ide mengajar dan lebih banyak praktikumnya kayaknya gitu ya Pak ya, Pak Vindi ya. Oke. Bagus, Kalau bagus, Bu. mungkin kayak gitu sih ya, Pak Vindi ya. Wah, luar biasa, Bu. Tampaknya dari pembicaraan kita dari awal sekarang Ibu sudah banyak menemukan solusi ya. Jadi Iya apa yang iya. pertama itu betul keyakinan kelas perlu Pak ya. ditekankan kembali. Kemudian apalagi tadi barusan mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada murid yang mungkin lebih dominan praktik begitu, Bu ya. Iya. Karena anak-anak otomotif memang cenderung lebih senang praktik dibandingkan teori ya, Bu ya. Ya betul Pak. Jadi anaknya tuh nggak mau diem, sekalinya disuruh diem ya tidur gitu. Anak otomotif tuh luar biasa. Tapi ya itu tadi terima kasih ya Pak ya sudah Oh iya, membuat sama-sama. saya berpikir oh iya kayaknya harus melakukan lebih banyak pembelajaran praktek. Meskipun mungkin harus menggunakan effort yang lebih banyak Iya. dibandingkan dengan pembelajaran biasa gitu ya Pak Vindi ya. Nah, betul. Nah, ini kan sejauh mana nih komitmen Ibu sekiranya nanti sudah menemukan solusi ini ke depannya? Apakah akan bertahan atau kemudian bagaimana berkomitmen terhadap yang sudah Ibu susun tadi rencana aksinya, Bu? Ya, ya kalau keyakinan kelas insya Allah ya, Iya. saya akan coba mempertahankan kesepakatan Hmm. bersama dengan Mm-mm. murid-murid saya nanti. Nah, paling Iya. ketika mengajar praktek nih, saya harus lebih banyak sharing dengan teman-teman nih, gimana caranya
Mungkin selain praktek juga, mungkin anak-anak itu ketika belajar, bisa aja mungkin jangan di kelas terus gitu ya, Pak Vindi ya. Betul betul betul. Dikirim ke luar kelas supaya mereka bergerak gitu, nggak jenuh di kelas juga. Kalau Punten saya Ibu. punya metode untuk mengajar praktek gitu. Punten Ibu, kalau Ibu di otomotif mengajar PKWU atau mengajar apa, Bu? Saya mengajar IPAS, Pak, ilmu Oh pengetahuan alam dan IPAS. Oh sosial ya. iya, siap. Mm-mm. Mengajar IPAS. Berapa jam dalam 1 minggu, Bu? 6 jam, Pak. 6 jam, wah luar biasa. Dan Lumayan. biasanya kalau SMK itu di satu pertemuan kan, Bu ya? Iya, kemarin itu Oh, kesepakatan dengan kurikulum udah di satu pertemuan kan. Jadi luar kalau biasa. praktek, kalau saya ada praktek, ada waktu luang yang banyak gitu, supaya prakteknya Oke, itu langsung selesai gitu, Pak Fit. maraton sekali ya, luar biasa, Bu. Nah, Ya lumayan, makanya ketika menghadapi anak otomotif itu, wah luar biasa banget gitu. Gimana caranya otak 6 jam itu, mereka bisa bertahan di kelas gitu, Pak, dengan kondusif gitu. nah Ibu nanti sekiranya di tengah jalan misalkan Ibu menemukan banyak, ada juga hambatan ketika Ibu mencoba menerapkan rencana aksi tadi, apa Mhm. yang akan Ibu lakukan ketika menemukan hambatan? Terutama kan namanya motivasi kita kadang naik turun, Bu ya, Iya iya, betul. menangani siswa itu. Bagaimana upaya Ibu untuk bisa supaya kita konsisten gitu dalam upaya apa namanya penanggulangan permasalahan tersebut? Mhm. Mungkin saya akan minta bantuan teman saya, sesama guru IPAS ya, Pak, ya. Minta bantuan, gimana lagi nih, ada ide lain nggak untuk, caranya mengajar di otomotif supaya mereka, senang belajar IPAS gitu di kelas. Itu kayaknya saya butuh rekan ya, Pak, ya, atau mungkin, boleh ya nanti saya ngobrol lagi sama Pak Vindi mungkin? Insya Allah Bu, Ya, anytime lah for oke you, lanjut. siap Insya Allah. Kita Terima sharing-sharing kasih aja. Pak Vindi, ya. Wah, luar biasa Bu Merliana nih. Nampaknya waktu kita juga sudah mau berakhir ya. Bu Ya, Merliana banyak hal yang sudah ditemukan termasuk solusinya. Tadi mhm. gimana sekarang rasanya setelah kita ngobrol Bu Mer? Ya, makasih banget nih Pak Vindi sudah, membuat saya mencari solusi sendiri gitu dengan permasalahan yang saya hadapi gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Dan kita bisa sama-sama belajar tentunya Bu ya. ya, ya betul Pak. Makasih banget. Terus nanti mungkin, eee, boleh ya saya nanti pekan depan mungkin ngobrol lagi dengan Pak Vindi, Siap Bu. eee, Insya Allah. tentang perkembangannya bagaimana gitu. Ya, Mungkin ada mudah-mudahan saran dari Pak Vindi. perkembangannya baik Bu ya. Ya betul Pak. Amin amin, insyaallah. Baik Bu Mer, nampaknya kita akan berakhir pertemuan Ya kita hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu yang akan datang Bu Merliana ya. Terima ya, kasih banyak buat waktunya. Semoga Bu Merliana sehat selalu dan lancar juga tentunya dalam menjalankan tugas tidak ada kendala yang berarti Bu Merliana. Terima amin. kasih Hatur nuhun banyak. Pak Vindi. Amin. Sama-sama Pak Vindi juga mudah-mudahan sehat selalu. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.